Halo teman studiku, selamat datang di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita kilas balik sedikit nih teman-teman mengenai sejarah sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya. Nah, pada hari ini jugalah Jepang mulai menguasai dan menjajah Indonesia. Kemudian, 2 tahun berikutnya, tepatnya tanggal 7 September tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, di mana bayang-bayang kekalahan sudah mulai muncul. Akhirnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, Jepang mulai mengambil hati bangsa Indonesia. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak juga melakukan perlawanan kepada Jepang, melainkan membantu Jepang dalam perang tersebut. Nah, adapun cara Jepang dalam mengambil hati bangsa Indonesia yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan mengizinkan bendera Indonesia berkibar namun tetap berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, lalu pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah sebagai bukti atau realisasi dari Jepang terkait janji kemerdekaannya. Lalu, pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Lalu, pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Pada saat itu jugalah Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk berangkat ke Dalat, Vietnam. Nah, sesampainya di sana, pada tanggal 11 Agustus 1945, terjadilah pertemuan antara Jenderal Terauchi bersama ketiga tokoh tersebut, yaitu Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat, di mana mereka membahas mengenai Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan PPKI. Dan kemerdekaan tersebut dijanjikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi teman-teman, pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu karena kota di Jepang sudah hancur-hancuran. Dan pada saat itu Uni Soviet memberikan ancaman kepada Jepang. Nah, dengan menyerahnya Jepang, terjadilah kekosongan kekuasaan. Namun, informasi mengenai kekalahan Jepang ini tidak diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, sebab Jepang menutup informasi tersebut. Termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pada saat itu juga belum mengetahui karena mereka sedang berangkat kembali ke Indonesia. Tetapi teman-teman, ada satu orang yang berhasil mendengar kabar kekalahan Jepang ini, yaitu Sultan Syahrir. Akhirnya, Sultan Syahrir pun bertemu dengan beberapa kelompok golongan muda dan merasa bahwa inilah momen yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun membawa hasil rapat dengan pemuda kepada Soekarno, yaitu meminta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno menolak karena menunggu keputusan PPKI. Nah, lalu terjadilah diskusi antara golongan muda dengan Soekarno. Akhirnya, Soekarno pun menjanjikan kemerdekaan pada sore hari. Namun ternyata rencana itu dibatalkan. Akhirnya golongan muda pun marah. Nah, lalu pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta pun diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Alasannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, di sana terjadilah diskusi yang sangat alot antara golongan muda dan golongan tua. Akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk segera memproklamirkan kemerdekaan.
Nah, kemudian Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, di mana pada waktu itu Ahmad Subarjo juga menjaminkan dirinya kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera dilaksanakan. Kemudian pulanglah Soekarno dan Hatta beserta Ahmad Subarjo untuk menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda. Lalu pada tanggal 17 Agustus diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tetapi teman-teman, sebenarnya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ingin dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi pada waktu itu lapangan Ikada sudah dikepung oleh tentara Jepang. Akhirnya dialihkanlah ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, berita kemerdekaan Indonesia ini disiarkan melalui radio dan media cetak ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 18 Agustus, secara resmi Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itulah sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ini ada studi bus yang teman-teman perlu pegang terkait dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa penculikan Soekarno, dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Alasan penculikan yaitu adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda merasa bahwa kemerdekaan harus atas keputusan kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan itu harus dirundingkan dengan PPKI sebagai panitia pembentukan Jepang agar kemerdekaan Indonesia bisa lebih terstruktur. Jadi, ini beberapa poin penting dari sejarah panjang kemerdekaan Indonesia yang perlu teman-teman pegang.